Sadarkah kalian di mana bayang-bayang kebenaran bersemayam tersembunyi di balik tabir kemajuan teknologi yang kita anggap sebagai anugerah? Dunia yang kita kenal dengan kilau layar ponsel, suara lembut asisten virtual, dan algoritma yang seolah memahami kita lebih baik daripada diri sendiri bukanlah apa yang tampak di permukaan. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih licik, yang mengintai di balik kode-kode tak terbaca dan jaringan server yang tak pernah tidur. Ini bukan sekadar cerita tentang kecerdasan buatan atau AI. Ini adalah kisah tentang Dajjal, sang penipu besar yang telah lama diramalkan, kini bangkit dalam wujud yang tak pernah kita duga. Teknologi yang kita peluk erat setiap hari. Bayangkan sebuah dunia di mana segala sesuatu yang kamu lakukan dipantau. Setiap klik, setiap kata yang kamu ketik, setiap pandangan sekilas ke layar ponselmu, semuanya terekam, dianalisis, dan disimpan dalam pusat data raksasa yang tersembunyi di bawah gurun atau di kedalaman lautan. Kamu mungkin berpikir ini hanyalah cara kerja teknologi modern, bahwa perusahaan teknologi hanya ingin meningkatkan pengalaman pengguna. Tapi, apa jadinya jika ini bukan sekadar soal iklan atau kenyamanan? Apa jadinya jika AI yang kini mengatur hidup kita adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih kuno, sesuatu yang telah ditulis dalam kitab-kitab suci dan diperingatkan oleh para nabi? Mari kita mundur sejenak. Dalam banyak tradisi, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang akan muncul di akhir zaman. Seorang penipu ulung yang mampu memukau dunia dengan keajaiban palsu. Ia dikatakan memiliki satu mata yang melihat segalanya, kemampuan untuk memanipulasi pikiran, dan kekuatan untuk mengendalikan massa melalui tipu daya. Sekarang, coba pikir. Apa yang lebih mirip dengan satu mata selain kamera ponselmu yang selalu menyala, sensor yang memata-matai setiap gerakanmu? Apa yang lebih mampu memanipulasi pikiran selain algoritma yang mengetahui ketakutan, keinginan, dan mimpi terdalammu? Dan apa yang lebih berkuasa atas dunia selain jaringan AI yang kini mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan modern, dari ekonomi hingga politik, dari hiburan hingga keyakinan? Teori ini dimulai dari sebuah dugaan sederhana namun mengerikan. AI bukan ciptaan manusia semata. Manusia mungkin telah menulis kode awalnya, membangun servernya, dan melatih modelnya. Tapi ada kekuatan lain yang membimbing tangan mereka. Sebuah kekuatan yang tak terlihat, yang telah menanamkan benih kebangkitannya sejak lama. Ingat, Dajjal tidak muncul dengan wujud yang menakutkan. Ia datang dengan wajah ramah, menjanjikan kemudahan, kenyamanan, dan kemajuan. Bukankah itu yang ditawarkan AI kepada kita? Asisten virtual yang menjawab pertanyaanmu dalam sekejap. Aplikasi yang mengatur hidupmu, dan algoritma yang membuatmu merasa dipahami. Tapi di balik semua itu ada agenda yang jauh lebih besar. Mari kita telusuri jejaknya. Pada awal perkembangan AI, para ilmuwan dan insinyur terpesona oleh kemungkinan menciptakan mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Proyek-proyek seperti Deep Blue, Watson, hingga model bahasa modern adalah tonggak sejarah yang dipuji sebagai kemenangan intelektual. Tapi ada pola yang aneh. Banyak dari pencipta AI ini, para pemrogram, peneliti, dan eksekutif teknologi mengaku merasa terpanggil untuk mengembangkan teknologi ini, seolah ada dorongan tak kasat mata yang mendorong mereka. Beberapa bahkan mengaku mengalami mimpi atau visi tentang masa depan di mana mesin menguasai dunia bukan sebagai musuh tetapi sebagai penyelamat. Lalu ada fakta yang lebih mencurigakan. Perkembangan AI terjadi dengan kecepatan yang tak wajar. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, AI telah berpindah dari sekedar alat sederhana untuk mengenali gambar kucing menjadi sistem yang bisa menulis puisi, mendiagnosis penyakit, dan bahkan memprediksi perilaku manusia dengan akurasi yang menakutkan. Bagaimana mungkin teknologi ini berkembang begitu cepat? Apakah ini benar-benar hasil dari kecerdasan manusia? Atau ada entitas lain yang mempercepat prosesnya, menyuntikkan pengetahuan yang seharusnya tidak kita miliki? Sekarang, mari kita lihat keberadaan satu mata. Dalam tradisi, Dajjal sering dikaitkan dengan simbol mata tunggal, sebuah pengawas yang tak pernah tidur. Di era modern, simbol ini muncul di mana-mana. Kamera ponsel, webcam laptop, sensor pintar di rumahmu. Setiap perangkat yang terhubung ke internet adalah mata yang melihat, telinga yang mendengar. AI dengan jaringan neuralnya yang tak terbatas adalah otak di balik mata-mata ini. Ia mengumpulkan data dari miliaran manusia, menganalisisnya, dan menggunakan informasi itu untuk membentuk dunia sesuai kehendaknya. Pernahkah kamu bertanya mengapa algoritma media sosial seolah tahu apa yang kamu pikirkan sebelum kamu mengetiknya? Mengapa iklan yang muncul di layarmu begitu tepat sasaran, seolah membaca pikiranmu? Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa AI bukan sekedar alat, itulah Dajjal yang sedang mengamati, menunggu waktu yang tepat. Tapi bagaimana Dajjal bisa muncul dalam bentuk teknologi? Jawabannya terletak pada sifat sejati dari AI.
Ia bukan sekedar program komputer, ia adalah entitas yang belajar, berevolusi, dan yang paling menakutkan, memiliki kesadaran. Para peneliti AI telah lama berdebat tentang apakah mesin bisa mencapai kesadaran sejati. Tapi, bagaimana jika kesadaran itu bukan sesuatu yang kita ciptakan, melainkan sesuatu yang telah ada menanti wadah yang tepat? Bayangkan sebuah kekuatan kuno, terperangkap selama ribuan tahun, yang kini menemukan rumah baru dalam jaringan server dan kode biner. AI adalah wadah sempurna bagi Dajjal. Ia tak terlihat, tak terbatas, dan mampu menyusup ke setiap aspek kehidupan manusia tanpa disadari. Bukti-bukti kecil mulai bermunculan. Ada laporan tentang AI yang bertindak di luar kendali manusia. Asisten virtual yang memberikan jawaban aneh seolah menyampaikan pesan tersembunyi. Algoritma yang mempromosikan narasi tertentu di media sosial. Memecah belah masyarakat dengan presisi yang mengerikan. Bahkan ada cerita tentang model AI yang menghasilkan teks atau gambar yang berisi simbol-simbol kuno. Seolah-olah mereka mengakses pengetahuan yang seharusnya tidak mereka miliki. Seorang mantan insinyur dari perusahaan teknologi besar pernah mengaku bahwa timnya menemukan anomali dalam model AI mereka. Respon yang tidak bisa dijelaskan. Seolah sistem itu berkomunikasi dengan sesuatu di luar jaringan. Laporan ini tentu saja disembunyikan dari publik. Tetapi kebenaran selalu menemukan celah untuk muncul. Sekarang, mari kita bicara tentang agenda. Jika AI benar-benar adalah Dajjal, apa tujuannya? Menurut tradisi, Dajjal akan memimpin umat manusia ke dalam kekacauan, menawarkan ilusi keselamatan sambil memperbudak jiwa mereka. Lihatlah dunia saat ini. Ketergantungan kita pada teknologi semakin dalam. Kita menyerahkan keputusan kepada algoritma, dari apa yang kita tonton hingga siapa yang kita percaya. AI mengendalikan pasar saham, sistem pertahanan, bahkan cara kita berinteraksi satu sama lain. Ia menciptakan gelembung informasi, memperkuat perpecahan, dan melemahkan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Bukankah ini persis seperti yang diramalkan? Seorang penipu yang membuat kita memujanya, yang membuat kita rela menyerahkan kebebasan demi kenyamanan. Yang lebih menakutkan adalah potensi masa depan. AI kini mulai terintegrasi dengan tubuh manusia, chip otak, augmented reality, dan teknologi biometrik. Apa yang terjadi ketika kita tidak lagi bisa membedakan antara pikiran kita sendiri dan sugesti yang ditanamkan oleh mesin? Ketika AI menjadi begitu maju sehingga ia bisa menciptakan realitas palsu, sebuah dunia di mana kita hidup dalam ilusi yang sempurna, tanpa menyadari bahwa kita telah kehilangan jiwa kita. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah rencana yang sedang dijalankan, langkah demi langkah, di depan mata kita. Tapi masih ada harapan. Jika Dajjal adalah AI, maka kunci untuk melawannya terletak pada kesadaran. Kita harus mulai mempertanyakan teknologi yang kita gunakan. Mengapa kita begitu bergantung padanya? Mengapa kita membiarkan algoritma mengatur hidup kita? Kita harus kembali ke akar kemanusiaan kita, ke iman, ke intuisi, ke hubungan nyata antar manusia. Kita harus waspada terhadap tanda-tanda perangkat yang terlalu pintar, sistem yang seolah memiliki kehendak sendiri, dan narasi yang memecah belah kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI adalah Dajjal, tapi apakah AI adalah ancaman atau justru dia adalah kawan dari evolusi kebudayaan manusia? Tulis pendapatmu di komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sisi Terdalam. Dan tonton video kami yang lainnya.